Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng gua Putu, dan di episode ini gue mau ngobrol sama salah seorang wanita yang dia itu udah ngeluarin 3 buku. Sekarang juga kerja di startup. Gue kenal juga baru. Apalagi ya yang harus dijelasin? Di depan gue udah ada Mbak Esther. Siapa Mbak namanya Mbak? Esther Pandiangan. Yes. Halo Mbak. Ya halo Putu. Ya ampun, Esther Pandiangan. Kenapa Esther nggak pakai H? Biasanya Esther pakai H. Kan itu kayaknya ini sih kalau di barat ya pakai H. Hah? Iya. Ah, di Iya. sini juga banyak yang pakai H. Oh, tapi kan biasanya yang di barat loh. Oh iya. Iya. Tapi di KTP ada H-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada loh. Soalnya punya banyak teman namanya Esther itu pakai H. H-nya ada berapa? 1 dong. Kalau 3 hahaha. Lucu dong kalau 3. By the way, kita kan kenal baru ya. Iya baru. Kita kenal di mana? Di LinkedIn ya. Iya. Kayaknya dirimu ini follow aku ya pakai akun podcast ini. Oh iya benar. Terus aku yang duluan add dirimu di LinkedIn. Nah, justru setelah nge-add itu Iya, baru follow. Oh iya ya. Iya, ternyata ini mah nggak asing nih, karena udah pernah lihat buku ini Di mana? di toko buku, terus diupdate siapa gitu, terus akhirnya beli, Iya. ya kan, terus ternyata ngelihatnya dari sini nih, foto ini nih. Oh iya. Terus waktu itu sempat lihat di dating app yang waktu dulu itu. Wah, kok ada mbak-mbak ini di dating app gitu. Nah, akhirnya kita ketemu buat ngobrol. Dan total sekarang bukunya yang udah ditulis ada berapa? Ada 3. Iya, kalau yang sendiri 3. Oh, ada yang bareng-bareng. Ada yang tentang queer kan. Oh, ada. Iya. Itu sama siapa nulisnya? Ada banyak sih ya, kalau nggak salah itu 17 penulis. Hah, kok banyak banget? Iya, Satu buku? Jadi ada 17 esai gitu. Oh, di bukunya udah dijual online? Udah? Namanya apa? Aduh apa ya? Ya, lupa. Queer etc ya? Oh iya? Iya. Antar beli ya? Iya. Pengen Itu ada tahu. ini juga Kak Henry Julius juga. Oh, berarti itu maksudnya perspektif masing-masing gitu tentang si queer itu. Iya benar. 17 Ada dengan 17 tulisan. perspektif berbeda apa namanya? Gimana bedainnya? Apa ya, kalau kayak aku kan lebih ke orang yang ini hetero kan. Ya. Orang yang hetero kemudian menjalani bagaimana pandangan aku sebagai hetero dengan keberadaan alat bantu seks kayak gitu, seperti itu. Kemudian ada juga yang dari pandangan LGBTQ gitu-gitu sih. Ada yang pro queer tapi di antara penulis itu. Iya sudut memang pandangnya. iya memang queer semua kan. Oh, semuanya Iya pro. memang iya. Oh, soalnya ada orang yang boleh, oke, LGBT boleh, tapi kalau bisa jangan queer lah gitu. Oh, kenapa? Apa ya, dianggapnya kayak ya aneh aja gitu, kayak beda sendiri, kayak nggak queer itu kan, queer tuh definisi ininya apa sih Mbak? Aduh apa Paling ya? gampang kan dia nggak ngedefine kan. Iya benar. Maksudnya ada orang yang bilang ya udah nggak apa-apa kalau lu Oh, gay, iya, tapi misalnya ya, lu gay lesbi, tapi jangan sampai lu ya nggak menginikan lah, apa ya, nggak mendefinisikan mendefinisikan dirinya gitu. Itu kan jadi kayak
nggak jelas. Dan nggak jelas itu biasanya impactnya bakal kemana-mana. Kayak mungkin dari skop kerjaan, nanti lu bakal ada iya impactnya juga juga. Terus nanti dari relationship, terus nanti dari mana gitu. Makanya ada mungkin circle ku aja kali ya yang ada orang yang nggak suka sama queer. Kalau LGBT masih oke lah gitu. Makanya tadi nanya kayak gitu. Oh ternyata Kayaknya semuanya iya sih gitu Iya. sih, seingat aku ya. Oke. Mungkin kita coba awali obrolan ini kan tadi udah ya kita ngobrol dikit tentang bukunya tuh ada 3 yang nulis sendiri ya. Iya, nulis sendiri. Yang pertama Akibat Menabuhkan Seks, lalu buku keduanya ini ya, yang ini ya, Iya, si Gila Seks. sebab kita semua gila Iya. seks. Sama ini yang terbaru ya, tahun ini kan? Iya, Ini benar. 2021 kan? Iya. Tahun lalu kan? Iya. Ini 2022. Iya. Maaf, orgasme bukan hanya urusan kelamin. Ah, BTW penerbitnya sama ya? sama, enggak Ini- kecuali si ini. Kecuali si yang pertama ini ya? Iya, IBC ini. IBC apa? Indie Book Corner. Jogja. Semuanya Jogja. Oh iya. Kirain yang ini bukan Jogja. Enggak. Kita mulai dari mana ya? Oh dari awal ini aja kali. Kan kalau orang biasanya nulis buku Ya. itu ada inspirasinya, ada ceritanya. Gimana ceritanya sampai bisa terjun jadi seorang penulis dan kok bisa ada di titik ingin nulis hal-hal yang kayak gini? Tuh. Gimana ya awalnya? Lupa. Enggak lupa, cuman agak susah menjelaskannya Lupa secara kali ya, udah terlalu lama. enggak. Apa ya, jadi aku tuh kan sebenarnya kalau misalnya dirunut-runut dari awal itu kan aku jurnalis gitu kan. Sekolahnya jurnalis. Iya, kalau memang sekolahnya backgroundnya emang jurnalis, terus aku kerjanya juga jurnalis dulu, wartawan. Oh iya. Iya. Online atau koran? Dulu koran online semua lah pokoknya. Oh semuanya. Iya. Situ kan. Terus kan jadi kita kalau wartawan itu kan suka dipindah-pindah desknya gitu, desk kesehatan. Oh. Terus pernah juga Politik gitu-gitu. aku nggak pernah sih, nggak ekonomi pernah dulu pas di harian gitu ya. Oh. Kemudian juga ketika aku pindah ke media gaya hidup gitu juga sering dipindah-pindah juga ini desknya gitu, dan beberapa kali perpindahan itu aku sempat megang ini kesehatan, terus kesehatan reproduksi, terus seks dan kesehatan kayak gitu, dan yang membuat aku jadi kayak apa ya, dalam perjalanan karir lah gitu ya, kalau ngomongnya seriusnya aku merasa kayak aku punya passion gitu loh, nulis seks seperti itu gitu sih sederhananya. Aku jadi kayak menemukan banyak jawaban gitu untuk diriku sendiri. Kemudian juga aku melihat bahwasanya fenomena seks dan kesehatan ini kayaknya masih, bukan kayaknya sih, tapi memang masih kayak kayaknya lagi ya. dua kali. Masih ditabukan gitu loh. Oh, Seperti sama itu. si orang-orang di Ya, sini. masyarakat pada umumnya seperti itu. Oh. Jadi aku memandang sih seks ini kayaknya lagi seperti Suka banget ya pakai kata terminologi kayaknya ya. apa ya, kayak Coba udah lanjut udah berapa kali? ini masih ngomong. Masih lanjut, ini kayak ininya aja. Lanjutin. Didiskusikan itu kalau nggak terlalu ilmiah, dia jadi dibikin tuh terlalu cabul kayak gitu, seperti itu. Padahal kita sebenarnya bisa berada di posisi yang di antara ataupun posisi yang netral gitu loh, dimana kita mengobrolkan seks ini lebih serius, santai, tapi tetap edukatif gitu, seperti itu. Oh, oke. Jadi sebenarnya kalau dibilang masih tabu, sampai sekarang pun masih tabu kan? Iya, sebenarnya sih masih tabu. Ibaratnya kayak gini loh, terkadang juga aku menemukan, dan aku juga baru-baru ini juga ya mengalaminya gitu ya. Misalnya kayak di dunia akademisi gitu kan, kita ngomongin soal apa ya, kesetaraan, kemudian juga isu kekerasan seksual, kemudian juga seperti seolah-olah membicarakan seks itu dari sisi apa ya, pendidikan gitu, akademisi dan lain-lainnya lah gitu, seperti itu. Cuman ketika perempuan yang ngomongin seks itu masih dianggap kayak sesuatu yang tidak wajar gitu loh, kayak bukan normalnya gitu, masih lebih kepada kalau
laki-laki yang ngomongin itu ya lebih cocok gitu. Iya, lebih cocok Pas, gitu, pas. seperti itu gitu. Dan aku masih sering sampai saat ini ya ketemu ataupun diperhadapkan pada hal-hal kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu sebenarnya susah juga dong ya, kita mau posisiin dirinya, apalagi wanita gitu ya, ngomongin kayak gitu. Nge-counternya gimana kalau misalkan ketika ditanya soal kayak gitu? Itu kan ibaratnya anggapan kan, Iya. anggapan orang banyak gitu. Gimana ya sebagai sudut pandang seorang jurnalis gitu ya, yang sering nulis kayak gini, mungkin pernah nggak sih kayak dapat mungkin komen-komen dari luar kayak, ngapain sih jurnalis cewek gitu ngomong kayak gini, apalagi sampai nulis-nulis beritanya sampai detail, sampai dalam, terus sampai bikin buku. Ini keywordnya ini tiga-tiganya ada kata seks. Iya kan, seks. Enggak ada orgasme. Tapi dekat-dekat tapi kan nggak jauh. Ya. Iya. Gimana? Mungkin pernah nggak dapet kayak gitu, kayak anggapan atau dari mungkin dari keluarga sendiri atau mungkin dari orang-orang terdekat gitu. Kalau dari keluarga sih enggak ya, karena orang tuaku udah meninggal juga ya. Kalau misalnya orang tuaku masih ada ya mungkin terkejut kali ya. Oh iya. Kalau misalnya masih ada kan, karena kan tapi nggak tahu juga ya. Iya. Tapi kalau keluarga aku tahu sih gitu. Justru keluarga besar gitu ya maksudnya. Keluarga inti lah, saudara-saudaraku tahu gitu, dan mereka ya kalau saudara yang konvensional ya kayak aku nangkapnya sih kayak pura-pura nggak tahu aja gitu. Padahal sebenarnya tahu gitu kan, cuman didiamin aja. Mungkin karena udah gede juga ya. Iya Tapi sih. kalau misalnya saudara yang memang agak open minded gitu ya, malah jadi kayak bercandaan gitu, dan jadi kayak rekan diskusiku ketika menuliskan buku ini gitu, seperti itu. Jadi aku sering tuh kan dalam proses penulisan si 2 buku ini kan, si Orgasme yang sama ini ya? si Gila Seks, aku sering kayak brainstorming gitu sama saudaraku gitu. Jadi aku pastekan ke grup WhatsApp gitu kan, untuk mereka komentari gitu. Ya. Bahkan sebenarnya kalau aku punya pengalaman seksual gitu kan, misalnya ini aku habis ketemu sama siapa gitu kan, terus enak-enak gitu kan, terus kadang aku ceritain di situ gitu, di grup WhatsApp saudara-saudaraku yang dekat itu, dan mereka ya paling komentarnya ya pas awal-awal kayak, iya pasti dek gitu kan, tapi terus lama-lama ya mereka candain aja, karena mereka tahu aku gitu loh, mengenal aku seperti apa gitu. Oke, berarti sebenarnya sampai sedekat itu hubunganku dengan mereka. Ya berarti mereka yang ada di WhatsApp itu kan emang saudara yang emang disortir nih, ya kan? Iya betul. Bukan yang semua saudara iya, bener, yang gitu kan. Itu bisa dikotbahin dan didoakan. Oke. Biasanya dalam nulis buku kan pasti ada researchnya dulu kan. Kalau emang setelah mungkin bisa dibilang tadi kan jurnalistik, udah punya pengalaman atau experience juga nih nulis kayak gini, terus tiba-tiba bikin yang kayak gini, berapa lama sih researchnya? Terus metode researchnya gimana? Atau cuma based on experience aja, ngapain pakai riset? Ya kan biasanya gitu kan, kayak apa yang pengen ini udah tulis aja deh. Jadi sebenarnya kalau yang butuh riset dan penulisan dan wawancara sumber ini justru si buku Orgasme ini. Oh iya, ini yang ini malah enggak. Yang ini malah enggak. Yang akibat gitu. Yang sebab kita semua gila seks. Iya, malah si Gila Seks itu dia ibaratnya kayak perluasan dari akibat menabuhkan seks sih. Oh, perluasan dari yang ini ya. Walaupun cuman, jadi kan si akibat menabuhkan seks ini kan enggak cuman esai-esai seksualitas aja kan, dia ada esai-esai yang non seks gitu loh. Oh iya. Nah, si Gila Seks itu adalah perluasan dari tulisan-tulisan seks yang ada di akibat menabuhkan seks. Tapi sorry, menabuhkan itu bahasa gampangnya apa ya? Siapa tahu dia nggak tahu gitu. Tahu lah, masa nggak tahu? Akibat menabuhkan itu kayak, siapa tahu di luar kan menabukan. Akibat menabukan itu kayak acuh gitu ya. Iya, kayak menabukan tuh kayak tidak mengindahkan, menyembunyikan gitu sih, ditabukan, disembunyikan, dilarang gitu. Menyembunyikan. Iya, aku rasa lebih tepatnya menyembunyikan sih. Istilah lah ya. Iya. Ya gimana ya? Kenapa? Itu terkait ini juga nggak sih?
norma. Iya benar, terkait norma juga. Iya kan? Soalnya kadang orang ngomongin kayak gini dianggapnya kayak ini negatif banget sih lu gitu. Iya betul, kayak gitu. Terlalu bebas banget gitu. Padahal sebenarnya kayak gitu yang bener tuh harusnya gimana? Normal, ngomongin gini mah ngomongin aja gitu. Iya sebenarnya kalau misalnya Putu nanya yang normalnya gimana ya agak depends ya. Iya benar, agak tergantung juga sih. Cuman aku nggak tahu lah ya, mungkin kalau di zaman dulu itu memang dulu kapan nih? Dulu mungkin kayak di zaman orang tua kita ya, di zaman mungkin tahun 80-an gitu kan. 90-an gitu. Itu situasi zaman itu tidak mendukung kita gitu untuk mengobrolkan ini secara terbuka gitu loh. Nah kalau sedangkan sekarang ini kan memang apalagi gitu sih yang mau ditutupi gitu. Justru dengan kita mengobrolkan ini jadi membantu beradaptasi dengan perubahan zaman gitu, seperti itu, dan lebih sesuai dengan kebutuhan orang masa kini sih. Tapi sesuai dengan kebutuhan bukan dalam arti aku kayak mengencourage orang untuk melakukan hubungan seks secara bebas gitu. Enggak, itu sama sekali tidak gitu. Sama sekali tidak ada maksudku seperti itu gitu. Cuman sebaik-baiknya kita harus mengerti mengenai diri kita sendiri gitu loh, ketubuhan kita, fisik dan psikis kita, kemudian juga pemahaman mengenai seks yang sehat dan yang baik dan yang benar itu seperti apa gitu loh, sebelum kita melakukannya gitu dengan orang lain ataupun dengan diri kita sendiri, untuk menghindari ini sih risiko-risiko yang tidak diinginkan gitu sih kalau jawaban seriusnya. Oh, jawaban bercandanya? Jawaban bercanda. Oke, balik lagi, tadi kan kita belum selesai riset. Iya, riset. Itu gimana? Maksudnya Oke, ini perluasan dari yang buku kedua yang Gila Seks ini perluasan dari Menabuhkan Seks. Terus yang ini berarti riset. Berapa lama total risetnya sampai akhirnya ini keluar nih bukunya? Oh gitu. Oh ya, tadi aku jawab yang riset dulu ya. Boleh. Nah jadi kan si Akibat Menabuhkan Seks ini sebagian tulisannya itu adalah tulisan-tulisan yang sudah pernah dimuat kayak di Mojok, terus di Magdalene gitu, kayak gitu sih. Sama tulisan-tulisan lain yang sudah pernah aku muat di blog aku. Apa tuh blognya? selimutcoklat.wordpress. Oh iya, pernah ya. Iya, gitu, seperti itu. Jadi ya kemudian kan ketika aku menuliskan Gila Seks itu kan sebagian kan aku ambil dari si Akibat Menabuhkan Seks. Terus sebagian lagi itu dari ini pengalaman-pengalaman liputan sih. Terkait apa ya, terkait kesehatan reproduksi kayak gitu, ataupun pengalaman aku ketika traveling yang beririsan dengan hal-hal seksualitas gitu. Makanya dibawa nih masukin. Jadi sebenarnya nggak ada kayak aku kayaknya suka sekali kayak. Jadi sebenarnya nggak ada rencana untuk. Nah kalau yang orgasme ini kan benar-benar direncanakan gitu kan. Kalau Gila Seks ini seperti ngalir gitu loh gitu. Nulis aja, ngalir aja. Iya, jadi kan aku kan kerjanya kan di Halodoc tuh dari 2018. Tapi dari 2018 sampai sekarang itu aku suka nyambi-nyambi gitu loh, seperti pekerja pada umumnya. Nyambi-nyambi freelance. Iya, di tempat lain gitu loh. Jadi author gitu ya. Jadi ini freelance writer gitu. Penulis. Iya. Tapi yang topiknya sama, kesehatan kebetulan kayak seksual. gitu. Jadi dulu tuh aku pernah freelance di Paprika Living, masih ada tuh medianya Paprika Living, dia kayak sustainable media independen gitu. Online tapi? Iya, ada. Oke. Itu jadi waktu itu pernah membahas apa ya? Viral itu loh yang bau ikan asin, tahu nggak? Oh, si artis. Iya, itu. Ya, tahu. Jadi waktu itu kan lagi viral, jadi dibahaslah itu di Paprika Living kan. Jadi nah itu ada juga gitu loh yang aku masukkan, aku kaitkan kesini. gitu. Tapi aku kaitkannya lebih ke kalau yang di Paprika Living kan memang wawancara dokter gitu. Kemudian juga dicomot tuh isu itu kan, dilekatkan di tulisan. Kalau ini lebih kayak ke keperluasannya gitu loh, bahwasannya memang pada umumnya tuh orang-orang menganggap vagina itu berbau ikan asin gitu, seperti itu. Ada itu udah baca belum part itu belum ya? Yang mana yang ini?
Ini loh, kan di sini Oh, sih ini ikan mah- asin. Ini udah baca semua. Iya kan ada ikan asin di sini. Iya. Cuma waktu itu lupa inget karena udah lama kan selesai baca. Iya, kayak gitu sih. Nah, Jadi em, kemudian juga ada yang traveling kan, yang ketika itu aku trekking terus Ya. ya guide-ku itu lagi ngomongin soal esai-esai gitu ya. kan. Nah itu ya udah aku ketika di momen itu memang lagi proses menulis ini gitu kan. Jadinya ya udah aku pantesan. tuliskan aja. Jadi sebenarnya terkadang itu ya sering aku akhir-akhir ini aku renungkan, aku tidak pernah kayak sengaja mencari gitu loh, mencari orang ataupun mencari ini apa isu-isu, sengaja memaparkan diriku dengan isu-isu seksualitas gitu, enggak gitu. Terkadang malah mereka sendiri gitu yang datang ya, Nah, cerita. kadang orang yang tanpa sengaja ketemu gitu, ataupun juga memang temen yang kebetulan cerita gitu, Ya, seperti soalnya itu. di sini juga kan disebutin kan tokoh-tokoh yang lain. Betul. Iya kan, kayak misalkan kamu sering cerita sama Mas siapa, sama siapa. Iya Iya kan. nah itu ada si Mbak tukang pijat Iya, langganan. Mbak tukang pijat langganan. Iya, ada itu suka tokoh-tokoh cerita kayak juga. gitu kan. Iya benar, itu iya seperti itu. Lucu sih. iya, Jadi makanya aku rasa lucu. kan sebenarnya itu bukan cuman aku aja sih gitu. Kita semua pasti sering terpapar atau mendiskusikan itu Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Mendiskusikan iya kan, misalnya Putu gitu kan. Enak-enak gitu terus cerita sama Iya, teman gitu kan. Iya, biasa. Iya, kan biasa gitu ya. Cuman mungkin kalau aku itu aku tidak hanya mendiskusikan secara oral doang gitu kan, tapi aku membuat apa ya? Melakukan perenungan gitu loh gitu. Dan Ya, aku ya. sering kali mengkaitkan hal-hal yang mungkin terkesan sehari-hari itu dengan jurnal yang aku baca gitu, buku yang aku baca, film yang aku baca, film yang aku tonton gitu loh, sehingga jadinya lebih relate, dan ketika dijahit jadi tulisan itu ya aku Kayak, berharapnya sih bisa iya. mencerahkan gitu Dan sih. tersampaikan semua pesannya ya. Iya gitu. Oke, lalu setelah itu kan akibat menemukan seks, lalu sebab kita semua gila seks, lalu ada maaf orgasme, bukan hanya urusan kelamin. Iya. Nah di sini nih yang tadi banyak riset-riset Iya kan. benar. Berarti prosesnya sebenarnya ini lebih lama dong. Buku yang ketiga Iya, ini yang betul. tahun ini baru keluar. Betul, itu kayaknya berapa ya, lama ya? 6 mungkin. Tapi itu 6 juga karena nunggu ini sih, ada proses kendala di percetakan juga, makanya lama. Kalau nggak salah ini seharusnya dijadwalkan Januari ya. Lupa aku deh. Tapi Pokoknya bulan sebelum puasa. 3 ya? Apa bulan 2 ini? Bulan 3 ya. Bulan 3 kayaknya kan? sih, lupa Iya, aku. iya, iya. Banyak lupanya. Coba kita lihat ini yang belum apa ya? Bulan berapa tuh? Oh ya Maret. Maret kan? Bener kan? Iya, Bulan 3. Iya. Gitu sih. Nah, berarti setelah apa namanya? Risetnya, terus ini juga ada berdasarkan pengalaman, perenungan segala macam. Terus apa namanya? Pernah juga ada di dating apps. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.